Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA, Luar biasa. Anda semuanya. Pasti bisa. Tangan dulu. Ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya yang hadir. Sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Dan tidak lupa saya sapa di live stream ada di seluruh Indonesia karena saya cintai dari Sabang sampai Merauke. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk materi kali ini materi yang bertemakan manajemen publik. Nah, kesah dari teman-teman ruangan ini satu persatu Bapak Ibu. Penasaran enggak? Dapat ilmu apa? Apapun, sebanyak apapun ilmu yang Anda dengarkan, yang pahami, sekalipun Anda catat, Bapak Ibu semua, kita berlama-lama karena malam ini sangat biasa. Bapak Ibu adalah siapa sih stokis ya nggak kenal sama masa asik. Ya. Nanti teman-teman semuanya simak dari malam ini teliti, fokus. Apa materi malam ini adalah semuanya keluar dari siap. 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 Untuk itu, mari kita sambut dengan berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita sambut materi kita luar biasa, Bapak Bonaventura Ardi, Grand Diamond Director. Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Bagus. Leader muda yang luar biasa. Baik, semangat pagi. Semangat pagi. NASA. Luar biasa. Kita. Pasti bisa. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Baik, Bapak Ibu yang hadir di sini maupun para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya saya mohon maaf karena ini ada sedikit trouble materi yang saya sudah ketik 3 malam tidak tidur. Ternyata filenya hilang, ya, filenya hilang, ya. Saya coba cari, tetap nggak ketemu. Ahli IT saya juga mencoba mencari, nggak ketemu. Ternyata saya ngetik di PowerPoint yang lisensinya sudah habis, ya, sudah expired. Sehingga saya tuh yakin nge-save, ternyata tidak ke-save. Begitu sampai ke ruang presentasi ini, mau saya buka nggak ada. Ya, file saya sudah tidak ada. Tapi tidak apa-apa. Untung tadi masih ada waktu 15 menit. Saya mencoba mengingat kembali materi yang saya susun ya. Saya ketik ya, tapi ya sangat sederhana akhirnya. Tidak seperti yang saya susun 3 hari 3 malam, karena saya hiasi dengan macam-macam gambar, kemudian juga detail ya materinya. Nah, ini hanya seingat saya ketik dalam waktu hanya 10 menit, ini tadi sebelum mulai. Semoga file yang ada di otak saya tidak hilang. Itu yang penting. Ya, karena otak itu keterbatasannya daya ingat, ya nanti kita sempurnakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Setuju? Oke. Baik, materi malam ini kita akan membahas mengenai manajemen konflik, ya. Nah,
di setiap bisnis, di setiap perusahaan, bahkan keluarga, bahkan komunitas, apapun, itu pasti ada yang namanya konflik. Setuju enggak? Dalam kehidupan sosial pun mulai dari keluarga, sampai RT, RW, sampai negara, sampai dunia, itu selalu ada yang namanya konflik. Ya. Konflik ini kalau tidak di-manage, maka kehancuran yang akan terjadi. Maka ada ilmu yang namanya manajemen konflik. Maka pengertian manajemen konflik adalah mengidentifikasi semua konflik yang ada, kemudian mengidentifikasi penyebabnya. Setelah ketemu penyebabnya, secara bersama-sama mencari solusi. Ya, mencari solusi yang sifatnya win-win solution. Menyelesaikan dan baik untuk semuanya. Ya, tidak puas pasti ada, ya. Tetapi yang sudah disepakati ini menjadi solusi yang terbaik bagi pihak-pihak yang berkonflik. Ya, ketemulah solusi dari diskusi, dari identifikasi masalah, penyebabnya apa, carikan solusi bersama-sama, akhirnya ketemu solusinya, sehingga konflik itu tidak akan menghancurkan, tapi justru menjadi sebuah sinergi, kolaborasi, kekuatan yang luar biasa. Betul ya? Nah, di bisnis NASA ini juga pasti ada konflik. Pasti ada konflik. Kita harus mampu mengidentifikasi konflik apa saja yang terjadi di bisnis NASA ini. Ya. Kemudian pemicunya apa? Setelah ketemu, ya dicarikan solusinya. Nanti ketika solusi ini ketemu, kita taati bersama, akhirnya konflik itu akan hilang. Konflik baru pasti akan muncul, tetapi solusi tetap harus dicarikan. Nah, sehingga ketika konflik itu makin berkurang, bahkan ditiadakan, yang terjadi adalah kerjasama yang luar biasa. Sinergi akan menjadikan kita kuat dan menembus batas. Ya, ingat, sinergi itu akan menghasilkan sesuatu yang seringkali melebihi harapan kita. Melebihi apa yang kita bayangkan. Ya, melebihi apa yang kita bayangkan. Itu kalau kita sudah mampu menyelesaikan konflik itu, mencarikan solusi, lalu bekerja sama. Nah, itu tujuan manajemen konflik, ya. Pengertiannya sudah jelas. Nah, langsung kita ke permasalahan ya, yang sering terjadi konflik di lapangan. Ya. Yang sering terjadi pertama kali adalah merasa tidak pernah dibina oleh upline. Tidak pernah dibersamai oleh upline. Ya, dengan alasan apapun. Upline-nya sibuk, ya. Upline-nya jauh, tinggalnya di luar kota. Upline-nya merasa tidak lebih pintar dari downline-nya, sehingga minder ketemu downline, gitu. Nah, banyak motif kenapa para upline tidak membersamai itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Dan ini seringkali menjadi alasan seorang member distributor untuk pindah jaringan. Betul apa betul? Menjadi alasan bagi member untuk tidak semangat di bisnis NASA ini. Ya. Seolah-olah kesuksesannya di bisnis NASA itu tergantung pada upline. Betul apa betul? Kalau mindset kita seperti itu, di multi level apapun, Anda tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena mindset Anda itu sudah keliru. Saya sukses di bisnis NASA ini tergantung upline. Kalau upline saya nggak membina, saya pasti tidak sukses. Kalau upline saya tidak pernah membersamai saya, pasti saya tidak berhasil di bisnis NASA ini. Ini mindset. Kalau itu mindset itu tertanam di bawah sadar, selesai sudah. Itu menjara mental namanya. Ya. Padahal apakah seperti itu yang terjadi?
Tidak. Tidak. Upline mau bina karmu, ora karmu. Terserah. Ya. Mindset saya harus saya rubah. Kalau mindset Anda saya ini downline, maka tergantung pada upline. Mindsetnya harus dirubah. Saya bukan downline, saya seorang upline. Wah, ini mindsetnya beda. Kalau mindset Anda itu, saya ini seorang upline, maka apa yang terjadi? Anda tidak tergantung upline. Karena saya ini seorang upline, maka saya harus banyak belajar. Karena downline saya banyak bertanya ke saya, betul tidak? Saya harus sering melakukan semua ilmu yang pernah saya dapatkan supaya saya sebagai upline punya banyak pengalaman, tidak hanya teori. Nah, ketika saya punya banyak ilmu, saya punya banyak pengalaman, maka ketika downline-downline saya itu datang ke saya, mendapatkan solusi. Betul ya? Jadi dan downline pun menjadi bangga. Wah, saya punya upline yang luar biasa. Ketok apa-apa ngerti. Pengalamannya luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Dan begitu saya konsultasi, langsung jitu. Maka 8 langkah sukses salah satunya adalah konsultasi pada upline. Ya, konsultasi pada upline. Tapi jangan salah, konsultasilah pada upline yang aktif, upline yang mumpuni, upline yang pinter, upline yang berpengalaman, jangan salah konsultasi. Kalau Anda konsultasi pada upline yang tidak punya pengalaman, ambiar nanti. Apalagi upline boneka, kata Mas Indu itu. Upline meng pasangan dari sponsor Anda itu. Absen bayangan nih, upline bayangan ini. Nah, boneka takoni ya tidak akan jawab. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi banyak orang itu mindsetnya udah keliru dulu. Kalau mindset kita sebagai seorang upline, itu beda ketika mindset Anda sebagai downline. Kalau mindset Anda ini saya downline, jadi apa-apa tergantung upline. Ya, setelah itu ditanamkan dalam bawah sadar Anda. Saya kalau nggak dibina upline, saya nggak berhasil. Saya kalau nggak dibersamai upline, nggak mungkin saya berhasil. Bisnis NASA saya tergantung pada upline. Nah, kalau model seperti ini, di multilevel apapun, Anda tidak akan pernah berhasil. Percaya sama saya. Tetapi kalau mindset Anda, saya ini upline, karena saya seorang upline, saya punya tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membersamai downline-downline saya harus pinter, saya harus berpengalaman, kan begitu. Nah, supaya pinter bagaimana? Banyak baca buku, ikuti semua pertemuan, itu banyak ilmu di sana. Kemudian lakukan, setelah Anda melakukan, Anda kebentur-bentur di lapangan, jatuh bangun, bagus itu. Itu Anda akan punya banyak pengalaman. Ketika Anda punya banyak ilmu, punya banyak pengalaman karena melakukan, maka setiap downline datang ke Anda konsultasi, pernah saya, kalau masalahmu kayak gitu, saya pernah ngalami. Solusinya begini loh. Apalagi, masalah kecil itu, caranya begini, aku pernah ngalami seperti itu. Downline kalau digitukan mantep enggak? Wow. Ternyata gitu toh solusinya Pak Upline. Lah saya melakukan kok. Nah, kalau kamu seperti itu, nanti caranya begini. Wah, langsung. Nah, ini tidak mungkin bisa seperti itu kalau Anda tidak pinter dan berpengalaman. Bagaimana bisa pinter? Banyak baca buku, ikuti semua pertemuan, konsultasi pada mereka yang kompeten, yang mempunyai kapasitas ahli di bidang bisnis NASA ini. Ya toh? Baca buku, pertemuan, Anda lakukan, ilmunya banyak, Anda praktekkan. Ya, ketika Anda praktek, jatuh bangun, itu biasa dan harus dilalui. Proses itu harus dinikmati. Ketika proses itu dinikmati, Anda akan mendapatkan banyak pengalaman di samping ilmu yang Anda pelajari. Nah, Anda menjadi upline yang luar biasa.
Ya, downline Anda pun akan merasa mantap kalau ketemu Anda. Nah, itu. Tapi bahayanya ada kalau Anda menjadi seorang upline hebat. Banyak ingin yang jadi downline Anda. Ingin pindah ke Anda semua. Aku tak anu ya, pindah upline ya. Aku tahu kowe upline ku bodoh banget ya. Saya pindah ke Mas Hindu atau Mas Bagus atau yang lain lah. Yang lebih pinter kayaknya aku lebih sukses. Itu seperti itu. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi merasa tidak dibina upline ini seringkali menjadi masalah. Ketika dia terus pengen pindah jaringan. Ya kan? Oh, upline-ku jauh upline-ku nggak pernah bina upline-ku kalau ditanya plonga-plongo upline-ku nggak mudengan upline-ku nggak pengalaman kayak gini kapan aku sukses? Pas aku pindah jaringan saja lah. Nah, akhirnya dia kan pengen pindah ke jaringan. Bener enggak? Itu yang sering terjadi. Orang pindah jaringan itu biasanya karena tidak puas, kecewa dengan upline-nya. Dan ketika dia curhat ke orang lain, terutama mereka yang memang mumpuni, ya, tapi merasa tidak etika bisnisnya kurang, karakternya kurang bagus, wis pindah wae atas nama anakmu, gitu, atau atas nama mbahmu. Oh, ojo jenengmu, jangan namamu. Nah, ini yang parah kalau seperti ini. Oh, gitu ya? Sah ya? Ya secara aturan sah. Yang tidak sah itu hati. Ya, tidak enak toh. Hatinya sing ora penak, hatinya yang nggak bisa. Jujur sebetulnya melanggar. Coba kalau Anda menjadi upline-nya, terus downline Anda pindah ke orang lain, sakit hati enggak? Sakit hati itu pelanggaran. Meskipun secara legal tidak melanggar, karena yang didaftarkan nama orang lain. Punya KTP wong bae sing didaftarke atau bapake. Kan gitu. Nah, tapi bisnis NASA ini tidak cukup hanya bicara komersial, bicara profit. Ini people business. People business itu karakter, kejujuran, etika, sikap, mental, pola pikir itu harus dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan. Karena kalau tidak, akhirnya marah upline-nya yang lama. Gue menghijack ya. Downline-ku ojo ya. Kamu lobby untuk masuk jaringanmu ya? Oh, enggak. Downline-mu datang sendiri minta jadi downline-ku kok. Mungkin kamu kurang membina. Wah, konflik. Nah, inilah konflik yang terjadi. Benar apa benar? Itu yang sering terjadi, konflik seperti itu. Ya. Upline-nya sini dengan yang sini gontok-gontokan, jedet. Wah, akhirnya sampai ke perusahaan. Ini buktinya sudah daftar. Oh, ini mana? Enggak ada buktinya. Yang daftar nama orang lain. Pusing toh. Ini yang pusing perusahaan juga ikut pusing loh ini. Yang pusing tidak hanya yang berkonflik loh. Perusahaan juga ikut pening mikir ini. Iya ini kamu namanya siapa? Budi. Nah ini Bejo yang Bejo itu siapa? Bejo itu bapak saya. Wes jujur mas, kadang akhirnya dengan ngomong-ngomong begini, akhirnya keluar semua. Betul saya memang daftar lagi atas nama orang tua saya. Karena saya merasa tidak puas dengan upline saya. Ya, upline saya tidak pernah bina, tidak pernah membersamai. Seolah-olah saya ini sebagai downline dieksploitasi. Ya, upline nggak ngerti apa-apa, duduk manis, aku kerja dia dapat duit Bener nggak? Sering nggak seperti itu? Sering nggak merasa seperti itu? Aku sebagai downline kerja keras, upline kuming dolan baik, main moncang mancing. Jangan tersinggung loh Mas Indu. Oh, kerja keras panjenengan luar biasa kok dulu. Ini bagi mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dengan downline-nya. Ya. Nah, itu downline itu merasa tereksploitasi seperti itu, Mas. Ya. Itu menjadi sumber konflik. Ya. Maka beberapa pihak yang berkonflik ini harus ketemu disaksikan oleh pihak yang netral.
yaitu perusahaan. Ya kan? Nah, penyebabnya apa? Oh, karena upline-nya nggak pernah membina. Oh, upline-nya tidak pernah membersamai. Kan gitu? Oh, ini pinter kamu daftar pakai nama orang lain tapi yang tetap aktif ini. Kamu secara yuridis, secara aturan tidak melanggar, tapi ini etika moral kamu melanggar. Dan orang seperti ini pindah jaringan sebetulnya wajar karena dia merasa tidak dibina. Tetapi sebetulnya ini karena kurang terdidik. Karena mindsetnya udah keliru. Aku sukses tergantung upline. Padahal yang benar suksesku tergantung saya. Upline nggak ngewangi ya ada upline yang atasnya lagi. Upline yang atasnya lagi nggak membantu, nggak masalah. Ada Diamond Network, ada perusahaan. Kan gitu. Ada YouTube, ada Google yang bisa saya pelajari. Kan begitu. Saya sejak gabung di NASA tidak pernah punya mindset aku sukses tergantung upline Kunda. Tanya Pak Ali, tanya Pak Agung, berapa kali saya minta bantuan beliau? Mungkin 10 jari tidak ada. Oh. Itu. Mungkin tidak ada. Ya. Tapi saya sendiri punya mindset aku ini upline. Karena aku upline, aku harus pinter, aku harus punya banyak pengalaman. Sehingga bisa mendampingi upline-upline saya. Tuh. Kan begitu? Nah, itu yang harus dinaun. Harus ketemu semuanya. Nanti akan ketemu, oh jadi penyebabnya kamu nggak pernah dibina. Ini loh mas, kalau mau sukses di NASA itu tidak tergantung upline. Tergantung kamu sendiri. Apakah kalau kamu pindah ke upline lain pasti sukses? Belum tentu. Nah, tiba-tiba ketika pindah, upline-mu juga pindah ke provinsi lain. Terus nggak bina kamu, pindah lagi sana. Ya toh? Ke upline yang lain. Di sana kamu nggak terbina karena upline-nya sibuk banget. Pindah lagi, ya kapan suksesnya? Kan gitu. Orang lain sudah crown diamond, Anda masih silver manager. Nah, 10 tahun ikut NASA kok jadi silver terus kan ya aneh. Nah, seperti itu. Oh gitu ya? Lah iya. Kamu kalau mau belajar sarananya banyak kok. Apalagi NASA saat ini digital assetnya sudah lengkap. Kamu mau belajar apa coba? Mau belajar apa? KDI online ada. Mau belajar 8 langkah sukses di YouTube ada, di Google ada. Mau belajar tentang apa lagi? Saya sendiri 22 video bisa Anda pelajari. Di edukasi militan NASA, file-file lama bisa kamu lihat lagi. Ya toh? Ya, kurang apa? Ya, kalau pengen pelatihan-pelatihan langsung ada Diamond Network. Pendidikannya lengkap. KDI ada, seminar menembus ada, menembus batas ada. Melatih bicara di depan umum, public speaking juga ada. Home sharing di kantor terbuka terus nih Mas Indu yang melayani home sharing ini. Lah terus alasanmu apa kalau cuman gara-gara upline kok kamu tidak jalan, kamu merasa apa tidak berhasil harus pindah ke jaringan orang lain. Tapi yang pasti dengan kamu pindah bikin masalah. Apa masalahnya? Upline-mu marah. Bisa berkonflik dengan di mana kamu pindah, dia akan bermungsuhan. Itu menjadi konflik. Kan gitu. Oh gitu ya. Oh jadi ada Diamond Network ya. Oh ternyata di online banyak ya pendidikan, materi-materi pendidikan. Saya baru tahu. Nah, ya sudah. Kalau sudah tahu, kembali ke jalur yang benar. Kalau perlu upline-mu kamu ajak ke pertemuan supaya dia pinter. Ya, kalau dia pinter minimal jadi partner konsultasi. Kan gitu, minimal menemani kamu di pendidikan. Nah, meskipun nggak pinter ngajari, tapi kalau dikancani karo upline, yuk melu seminar yuk, upline melu ngancani, wes tentrem itu, wes lumayan lotong. Bener ya? Meskipun upline kita itu nggak pinter, tapi dia gercep. Ayo mas, ada pelatihan di Diamond Network, ada KDI, ada seminar berbatas, ada public speaking. Ayo mas, melu mas. Dia nggak pinter, tapi aktif mengajak Anda, melayani Anda karena dia semangat. Itu sudah cukup. Itu sudah upline luar biasa. Kan gitu. Jangan menuntut upline Anda berubah. Anda yang harus berubah. Kan begitu. Gitu ya.
Ini yang merasa tidak dibina upline ini yang paling sering membuat konflik antar jaringan. Karena yang merasa tidak dibina jauh dari upline, pengennya pindah ke upline. Ya toh? Jangankan gitu, ketika saya sakit pun, downline saya udah jaluk pindah kok. Iya, sekelas Pak Ardi loh. Ya ada 1-2 jaluk pindah. Dan saya ya merasa, oh iya ya, nah aku nggak tak bina, dia nanti, ya wes meskipun dia salah mindset, tak kasih tahu, mindsetmu keliru loh. Tapi, karena aku upline yang baik, silahkan pindah, tak tanda tangani. Waktu itu boleh, kalau sekarang enggak boleh. Aturan pemerintah enggak boleh pindah jaringan. Oke, monggo Mas. Ya, aturannya tidak boleh pindah jaringan. Ya, monggo silahkan. Oke. Ya, tidak boleh sekarang ini. Alasan apapun tidak bisa. Tidak bisa. Itu peraturan pemerintah. Ya, sehingga tidak bisa kita ngelobi-ngelobi lagi untuk pindah sponsor, tidak bisa. Itu sudah aturan mainnya. Kalau mau pindah, ikuti aturan main. Ya, aturan main dari perusahaan NASA yang tidak menyalahi aturan pemerintah. Caranya gimana? Caranya mengajukan pengunduran diri ke kantor NASA. Setelah mengajukan pengunduran diri, off 4 bulan. Setelah off 4 bulan, silahkan pindah ke upline yang lain, dan Anda harus mulai dari nol. Tidak bisa pindah plus jaringannya pindah semua. Tidak bisa. Kalaupun mau jaringannya pindah off semua, bisa. Ini ya kelenger ya. Masa suruh mengajukan mundur 4 bulan off, ya sama saja pingsan kalau itu. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain 4 bulan, dan saya yakin orang ya wegah, males suruh pindah. Tapi kalau itu dilalui sah, boleh. Ya, 4 bulan off. Ya, setelah itu daftar mulai dari nol. Peringkat mulai dari nol. Dari distributor dulu. Belum manajer, distributor. Jaringan tidak bisa dibawa kecuali jaringannya juga mengajukan pengunduran diri massal. Terus 4 bulan semedi dulu. Baru bisa. Seperti itu. Ya, baru bisa. Nah, orang yang orang yang punya upline yang pindah ini, mungkin juga tidak akan sakit hati kalau proses ini dilalui, karena aturan mainnya jelas. Dan semua sepakat. Berarti kamu sebagai upline ya berusahalah menjadi upline yang baik. Jangan jadi upline mengeksploitasi downline. Masa merekrut yang sangoni salaman, sukses ya? Wah, tinggal lungo. Emangnya dengan dikasih bekal salaman sukses ya, kron? Belum tentu. Oh. Ya, tidak cukup. Justru ketika Anda sudah closing, merekrut, tanggung jawab amanah sudah dimulai. Dari detik itu juga, Anda harus mampu membina, harus mendidik, membersamai downline-downline Anda. Itu. Ya. Nah, itu yang sering menjadi sumber konflik ya. Nah, nanti kalau ada yang merasa melakukan seperti itu, ketemu sajalah. Tapi saya mohon mindset-nya dirubah. Saya ini seorang upline, sudah. Sehingga Anda tidak tergantung pada upline, Anda memintarkan diri, punya banyak pengalaman, jaringan Anda merasa terbina, dibersamai oleh upline yang hebat. Ya. Nah, tidak akan terjadi pindah ke jaringan. Tidak akan terjadi konflik seperti itu. Siap Bapak Ibu? Oke. Teman-teman pemirsa semuanya siap? Sip. Baik. Nah, ini juga ini. Selingkuh atau ikut ke MLM lain. Wah ya, yang namanya selingkuh itu pasti menyakitkan. Bagi yang diselingkuhi. Betul enggak? Selain menyakitkan, meskipun sudah minta maaf dan termaafkan, tapi luka itu tetap membekas. Betul? Dan ketika Anda selingkuh, Anda mempertaruhkan reputasi Anda. Ya, selain reputasi, akan ada jatuh korban ketika ada perselingkuhan. Kalau dalam keluarga, korbannya siapa?
anak terutama. Ya, anak. Aku melu bapak apa melu ibu ya? Nah, kan gitu. Ya kan? Akhirnya anak rusak karena apa? Broken home. Tidak ada yang menjadi role model karena orang tuanya cekcok tiap hari, pergi semua, punya selingkuhan masing-masing. Wah, selesai. Anaknya narkoba, masuk kunjoro, ikut klitih. Kan gitu. Benar gak? Itu selingkuh, itu jangan, itu haram, dosa besar. Nah, kalau saya analogikan, selingkuh ikut MLM lain, nyaris sama. Menyakitkan juga. Siapa yang sakit hati? Kalau upline kita selingkuh. Yang sakit hati kita. Kenapa? Ketika dia selingkuh ikut MLM lain, dia pasti akan ngajak downline kita, jaringan kita. Kalau kita tidak mau, downline kita ini diajak. Halo hati toh. Semi kurang ajar ya upline. Downlineku dirusak kabeh. Betul enggak? Sakit hati. Korbannya siapa? Jaringannya dia sendiri, jaringan kita hancur. Seperti anak yang broken home tadi. Betul enggak? Dan nama baik dipertaruhkan, reputasi dipertaruhkan, Bapak Ibu. Ya, ketika keluarga pun Anda selingkuh, wah, kayak Pak Budi ternyata tukang selingkuh ya. Mentang-mentang duitnya banyak, istrinya, bukan istri gelapnya, 10. Oh, istrinya nggak mau kalah, dia balas dendam, punya 9. Lu anaknya bubar semua, hancur semua. Sama di bisnis ini, Bapak Ibu. Jangan sekali-kali ya Anda selingkuh, kemudian Anda menghancurkan jaringan Anda sendiri. Ya, Anda menghancurkan bisnis Anda sendiri. Yang kedua, reputasi Anda dipertaruhkan. Bisa jadi Anda ditolak di mana-mana gara-gara Anda selingkuh. Dulu jaringan Anda yang di kota A itu sangat menyanjung, merindukan kedatangan Anda. Karena Anda upline yang hebat, Anda upline yang membersamai, upline yang selalu menemani. Tapi karena gara-gara selingkuh, Anda datang pun ditolak. Betul? Anda datang ke kotanya itu pun Anda akan ditolak. Tidak akan diterima oleh downline Anda, karena downline Anda merasa sakit hati. Monggo, sekeng rawuh Pak Musli. Ya, jadi yang sakit hati itu banyak. Yang sakit hati downline Anda. Dan jaringan Anda yang Anda rekrut pasti akan rusak dan akan membenci Anda. Kalau Anda merospeki crossline Anda juga mangkel sama Anda. Betul? Bahkan perusahaan pun juga akan marah dengan Anda. Itu yang terjadi. Dan itu akan menimbulkan konflik. Dan ketika Anda kembali, bisa jadi diterima, tapi lukanya tetap membekas di downline Anda. Ya, nama baik Anda dipertaruhkan. Ada yang tidak ikut NC4 gara-gara, downline-ku pada ikut NC4 kok aku nggak dapat sendiri ya? Tanyakan ke kantor, ternyata gara-gara aku pernah selingkuh. MLM lain. Downline-nya ikut NC4 semua. Ya, dapat undangan VVIP. Kok aku upline tidak dapat nih, kenapa nih? Konsultasi ke saya, Pak Ardi kok saya, lah kok saya tanya dulu ke kantor. Nah, datanglah ke kantor. Mas, Anda itu leader hebat. Pinter. Pengalamannya luar biasa. Kelemahannya satu. Anda tidak setia. Anda selingkuh ke MLM lain. Maaf. Karena ini masalah loyalitas. Ini masalah kredibilitas. Ketika loyalitas Anda seperti itu, kami khawatir. Nanti kalau Anda merusak jaringan, Anda kenal dengan jaringan yang lain, Anda prospeki semua ke MLM lain. Makanya tidak kami undang. Oh, itu toh penyebabnya. Akhirnya
kembali ke sini, kembali ke NASA, dan semangatnya 10 kali lipat. Oke, saya pernah melakukan kesalahan, tapi saya tidak akan pernah mengulang kesalahan saya ini. Saya akan buktikan omset nasional pindah ke jaringan saya. Nah, ada yang seperti itu, nggak usah saya sebutkan namanya. Tapi ada. Dia akan membuktikan beliau ke perusahaan, ke donen-donennya, dan dia sudah minta maaf, saya akan fight lebih dahsyat lagi. 2 tahun ke depan, omset nasional saya pindah ke jaringan saya. Ya, saya sebagai upline ya, alhamdulillah, amin. Saya bisa bantu apa, nanti saya bantu sebisa saya. Nah, betul loh? Nah, gitu. Dan kita sebagai donen juga harus memaafkan. Kalau sampai downline Anda itu mau dilobi untuk ikut-ikutan selingkuh, jangan menyalahkan yang ngajak selingkuh. Salahkan diri Anda. Berarti Anda kurang dalam membina. Ya toh? Kurang dalam mengimunisasi sehingga bisa selingkuh. Bisa kejangkitan. Ikut MLM lain. Kalau pendidikannya bagus, pendampingannya bagus, ya, tetap dia tidak akan mau meskipun yang ngajak upline hebatnya. Dan itu terjadi. Ketika downline-nya yang luar biasa itu diajak, tidak ada yang mau. Itulah luar biasanya. Ya, sudah enggak mau saya. Oh, saya bisa punya rumah, punya mobil karena NASA kok. Nah, kamu aja sudah terbukti belum? Kalau belum ya jangan ngajak. Oh, jawabannya donen seperti itu. Oh, cerdas, bagus Bu. Wah, I love you pokoknya. Wow. Downline-nya tak pegang toh, upline-nya seperti itu, downline-nya tak rangkul. Nah, ya kan? Apakah kalau kamu selingkuh, Pak upline, terus jamin sukses? Yang pasti saya di NASA punya rumah, punya mobil, jaringanku besar, saya punya tabungan karena ikut NASA. Lah seperti ini kok kamu ajak selingkuh? Ini nalarnya gimana Pak Aplen? Besok lagi nggak usah ke tempat saya. Oh, langsung ngancem. Tak pensiunkan jadi upline saya. Oh, no, donen mecat upline ya kelakon. Meskipun materinya hilang, ternyata materinya tidak hilang di otak saya. Saya udah ngetik 3 malam loh Pak, materi saya tahu-tahu nggak kesip karena tapi ternyata masih ada di otak saya. Oh, ini file dari Tuhan ini memang luar biasa. Nah, seperti itu ya. Selingkuh, ini kok sudah kembali lagi. Nah, selingkuh ke MLM lain. Ini juga akan menjadi sumber konflik. Ya, sumber konflik. Maka solusinya bagaimana? Ya solusinya dampingi downline Anda, pinterkan downline Anda, sukseskan downline Anda. Sehingga ketika upline kita atau siapapun crossline kita ikut MLM lain mengajak kita, itu mereka tetap tahan. Sekarang saya mau tanya, kira-kira motifnya orang pindah MLM lain itu apa toh motifnya? Nah, kan mesti ada motifnya. Nggak mungkin lah tiba-tiba kok pindah ke MLM lain. Pasti ada motifnya. Kenapa kok saya pindah ke MLM lain? Atau orang atau distributor NASA pindah ke MLM lain? Motifnya banyak. Yang pertama, ya toh? Bukan, yaitu bisa jadi di NASA bonusnya kecil banget. Nah, ya kan? Di sana baru gabung saja sebulan bisa 10 juta. Wah. Karena dia nggak pengalaman atau belum tahu tentang dunia network marketing yang sejati, akhirnya diiming-imingi oleh perusahaan, pindah. Kalau kapasitasnya masih prajurit, itu lebih mudah daripada yang sudah jenderal. Oh, perusahaan lain itu kalau ngerekrut jenderal itu ada tekniknya, Mas. Jangan salah. Tekniknya. Mas, sini Mas. Anda ikut di NASA ya? Oh iya. Peringkatmu apa Mas? Diamond Mas. Penghasilanmu 20 juta per bulan. Sudah punya rumah belum?
nyicil. Mobil ada, masih Xenia. Nah, itu enggak apa-apa justru. Mas, saya lihat Anda itu leader yang luar biasa. Ikut di perusahaan saya. Tiap bulan operasional 25 juta. Mobil tak kasih Fortuner atau Pajero. Ya kan? Rumah silakan pakai di alamat. Bisnisnya lebih mudah. Kamu fight sebulan saja penghasilannya bisa 100 juta. Kira-kira kalau jenderal begitu kan enggak kuat imannya. Iya. Menarik ini. Nah, saya 20 juta jadi diamond tuh 5 tahun banting tulang ya di NASA. Ini kok datang-datang nawari 25 juta, mobil Fortuner atau Pajero, rumah disediakan, terus tak lihat potensinya kok cepet banget. Ya sudahlah, ya toh, masuklah dia dan diberi betul. Karena dia merasakan, wah, melu aku, ikut aku semua. Ya, ternyata sistemnya money game. Downline-nya yang tidak kuat iman, ikut semua. Investasinya 1,5 juta, 2 juta, 10 juta. Tap. Dia kaya. Tapi 2 tahun perusahaannya bubar. Kira-kira sing diantemi sapa iki? Sing njaluk ditonyo sapa nang ngene iki? Nah, itu yang terjadi. Ya, tidak ada yang nama kaya itu instan, tidak ada sukses instan itu tidak ada. By proses. Segala suatu kesuksesan yang dilalui melalui proses yang tidak instan, ya, itu jauh lebih kokoh, jauh lebih settle, jauh lebih sustainable jangka panjangnya. Itu yang terjadi. Nah, saya ngomong begini karena saya pernah mengalami yang model kayak gitu itu. Jebret. Tahun 9 berapa ya? 8 itu, saya nggak sebutkan perusahaan. Bonus pertama 6 juta, enggak ada. Bonus pertama 50.000, enggak ada, Mas. Tapi 1 tahun setengah berikutnya, bubar perusahaannya. Mati aku. Hai, sing tak ajak piye iki? Seperti itu. Jadi saya ngomong karena pengalaman. Pak Ali, Pak Agus Anwar, pernah semua itu. Nah, jadi kita pernah mengalami seperti itu. Nah, karena kita pernah mengalami, jangan sampai sesuatu yang keliru ini dialami oleh Anda semua, teman-teman NASA. Ya, karena itu beban moral, beban mental, nggak enak. Karena yang kita rekrut kan saudara, teman, dan seterusnya ya. Ya, reputasi kita juga hancur. Downline kita marah semua. Ketika kita datang ditolak, wah nggak enak lah. Doanya juga jelek-jelek kalau udah seperti itu. Wes ora penak urip kayak gitu tuh. Wes tenan sudah. Sudah hasilnya nggak enak dimakan, nggak enak dipakai, dunganya elek-elek, dulah nanti ditolak, dicibir, ngurasanan, wes komplit sudah. Wes terima gantung kalau sudah seperti itu. Gojek, jangan gantung lo ya. Gantung di pohon tomat ya toh. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu, yang bikin konflik ya. Maka percayalah, di NASA ini bisnis yang sudah terbukti sustainable. Sudah 20 tahun usianya. Sudah mengalami jatuh bangun. Semua tantangan, rintangan sudah pernah dialami oleh NASA. Dan tetap eksis sampai detik ini. Dan tetap progres dan tetap profit sebagai bisnis. Kan begitu. Dan terbukti banyak yang sudah berhasil. Nah, itulah ikut MLM lain karena iming-iming tadi itu rata-rata. Ya, iming-iming itu indah di depan, menderita di belakangnya, sudah. Ya, karena tidak ada sesuatu yang instan. Di NASA itu proses, by proses. Nah, makanya beberapa hari yang lalu, selama inilah, saya mengajarkan, silakan fokus di NASA, sampai diamond, sampai crown diamond, punya passive income, sudah puluhan juta lah. Tidak usah sampai ratusan, syukur-syukur bisa ratusan ya, sampai miliaran. Bisa di atas 20 juta saja. Anda bisa
melakukan bisnis yang tidak perlu pusing-pusing. Nah, caranya gimana? Sudah bisnis properti aja. Ini saya anjurkan karena saya melakukan itu. Kalau Anda punya penghasilan 20 juta, dah kasihkan istri, mah 5 juta cukup enggak sebulan? Tambah dikit Pak, oke 6 juta cukup enggak? Dikit lagi, oke 6,5 cukup enggak? Cukup, oke 6,5. Ya, 3,5 Anda ambil untuk operasional. Masih berapa? Masih 10. 10 juta suka tidak suka Anda tabung. 1 tahun sudah ketemu 120 juta. Betul? 120 juta belikan tanah di zona 3. 10-15 kilo dari pusat kota. Ya. Kalau zona 3 rata-rata, ini pengalaman saya loh ya, karena saya melakukan. Harga tanah di zona 3 itu sekitar 100.000 per meter. Kalau Anda punya uang 120 juta, dari ngumpulkan 10 juta setiap bulan sampai 1 tahun, 120 juta, dibelikan tanah yang harganya 100.000 per meter, Anda dapat berapa meter? 1.200 meter persegi. Ya. Yang penting di pinggir jalan meskipun jalan desa. Syukur-syukur bisa seliringan meskipun gremet. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Kalau kita beli tanah di zona 3, 2 tahun, 3 tahun, harganya sudah naik 2 kali lipat. Anda tanam 120 juta, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jadi 240 juta. Menarik? Menarik. Nggak usah ikut MLM lain, sudah. Tak jamin Anda kaya dengan sistem ini. Nah, khusus materi ini, besok materi yang berikutnya ya, jangan malam ini ya. Karena malam ini manajemen konflik materinya. Ya, tapi itu salah satu caranya. Ya, jangan di pusat kota, karena pusat kota mahal harganya. 120 juta kalau per meter 10 juta, Anda cuma dapat 12 meter. Ya, gopo. Untuk apa 12 meter? Kalau 10 juta, di tempat saya Lejan Suprapto ini, per meter 20 juta. Nah, kalau 120 juta, dapat 6 meter. Nah, mau bisnis apa 6 meter? Nah, kalau Malioboro, 100 juta per meter, uang Anda 120 cuma dapat 1,2. Untuk apa? Dudulan rokok. Nah, kapan kayanya kalau seperti itu? Tapi kalau Anda belikan di zona 3, 1.200 meter persegi. Dan tanah itu bisa Anda kelola dengan tanaman yang berekonomi tinggi. Memang Anda jauh, caranya gampang, ajak orang setempat. Pak, niki kalau saya tanami pisang ya, nanti jenengan yang jaga, dekat lahan itu kalau perlu. Nanti kalau panen, bagi 2. Udah, menghasilkan, nanti Anda tiap 2 bulan ada, atau sebulan sekali ada pisang 1 tundun, nyampe rumah itu. Nah, ya kan? 2 tahun berikutnya jual, laku 2 kali lipat. Carikan tanah yang lain zona 3 lagi. Gulung terus uang Anda, tahu-tahu Anda jadi miliarder. Tahu-tahu tanah Anda di mana-mana. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan bisnis yang paling sederhana, pajaknya final, tidak ribet, orang mikir karyawan, orang mikir tak bengek lah, sudah. Beratnya punya perusahaan itu pusing. Dah. Tapi kalau beli tanah, urus di notaris, sertifikatnya dipegang, 2 tahun jual lagi, naik 2 kali lipat, selesai. Anda tetap bisa fokus di NASA. Peringkat jadi eksekutif. Makin tinggi, tabungannya makin banyak. Ya kan? Kalau kemarin bisa nyimpen 10 juta, begitu eksekutif bisa nyimpen 15. Begitu keren bisa nyimpen 30 juta. Makin kaya Anda. Kan seperti itu. Siap ya Bapak Ibu? Pemirsa, siap di rumah? Halo, halo? Ya, jangan selingkuh ya, karena itu menyakitkan. Meskipun sudah dimaafkan, luka itu nggak akan hilang. Mindset yang berbeda. Ini juga menjadi sumber konflik. Benar? Geger nasional. Ini karena beda mindset yang berbeda. Yang satu bisnis itu jualan. Kalau tidak jualan tidak bisnis.
data mengatakan sistem itu penting, jualan juga penting. Tetapi jualan yang benar adalah, ya, jangan sampai Anda crown diamond kok masih dodolan ngalor ngidul. Nah, ini udah keliru. Jualan itu penting bagi, nah ini ya, bagi distributor baru terutama yang punya masalah finansial. Ya, aku menjalankan NASA ini butuh waktu dan tenaga yang fokus, tetapi anakku butuh susu, anakku butuh bayar SPP, aku harus bayar kontrakan, ya toh? Anak istriku harus makan. Ini kan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Laparnya ditahan sampai crown diamond ya nak, oh mati. Iso. SPP-mu ditunda ya, nunggu papa diamond. Jagong le nyumbang mengko ya nek crown diamond. Rano. Nggak ada. Nggak bisa ditunda. Betul lah, betul. Karena tidak bisa ditunda, baru pentingnya jualan dilakukan. Master seller, good, harus. Ya. Sehingga masa kritis itu terlewati. Masa kritis itu ketika rabat Anda di NASA itu masih sedikit. Itu masa kritis, betul tidak? Masa kritis ketika bonus Anda di NASA masih sedikit. Itu rata-rata distributor sampai silver manager. Ini bonusnya masih kecil. Dan itu adalah masa kritis. Makanya perlu belajar menjual. Nah, menjual apa? Nah, ini ada materi tersendiri. Strategi memenangkan persaingan di bisnis NASA antar distributor. Ini jadi materi sendiri nih. Ya. Ya, sudah saya susun, ikut hilang filenya. Saya sudah nyusun 3 materi, hilang semua ada. Nanti harus ngulang lagi saya. Nah, jadi ketika masa kritis ini perlu menjual, ilmu menjual. Anda harus belajar tentang master seller, basic seller yang diajarkan oleh Pak Agus Anwar, diajarkan oleh Pak Hana. Ya, master seller kan Pak Agus yang paling getol mengajarkan. Kemudian Pak Hana itu basic seller. Ya, itu Anda harus pelajari. Nah, terus apa yang Anda jual? Nah, ini penting. Penting. Kalau Anda menjual produk-produk yang best seller, pasti yang jual banyak sekali, betul tidak? Persaingannya ketat tidak? Ketat. Padahal di NASA itu produk itu kan 300 lebih. Dan produknya luar biasa. Tetapi kita itu latah. Hanya menjual yang sudah terbranding. Tidak salah, tapi Anda harus siap-siap. Satu, persaingan Anda ketat, karena yang jualan banyak. Betul? Karena persaingan ketat, kadang ada yang tidak sehat, nurunkan harga, kelenger enggak. Wes, kalau ada yang nurunkan harga, komplainnya berbegitunya. Sampai dunia gemuruh gara-gara Anda komplain tentang harga hancur, gitu. Bener apa enggak? Ya, itu resiko kalau Anda jualan produk yang laris. Tapi enggak apa-apa kalau pilihan Anda di situ. Boleh, tetapi jangan lupakan produk-produk yang bagus tapi tidak terbranding di bisnis NASA. Contoh ya ini ya. Kita punya namanya Natural Royal Jelly. Ya. Ada sebuah MLM yang dulu produk andalannya Royal Jelly ini. Produknya mirip, rasanya sama, khasiatnya sama, omsetnya miliaran tuh tahun 90-an. Artinya apa? Kita punya produk yang punya potensi miliaran rupiah, tapi tidak pernah kita garap. Kenapa kita tidak fokus di situ? Betul lah, betul. Kita punya yang namanya Cordimun. Ada sebuah perusahaan dari Cina, saya tidak sebut bahkan lebih dari 1. Produk andalannya adalah Cordyceps ini.
Ya, cordyceps ini sebenarnya sebuah jamur yang tumbuh di sebuah ulat yang tumbuhnya ada di Mongol sana, Mongolia, Cina. Nah, jamur ini khasiatnya luar biasa, itu namanya cordyceps. Di tempat kita ada produk itu namanya Cordimun. 2 perusahaan MLM besar ini miliaran gara-gara produk ini. Di NASA ada, kenapa kita tidak fokus di situ? Kan gitu. Di MLM lain ada produk yang khusus untuk pencernaan. Ya, saya tidak akan sebut mereknya. Untuk mendetok pencernaan. Betul enggak? Saya nggak sebut perusahaannya. Omsetnya miliaran. Lah wong adik ipar saya bonusnya 100 juta di bisnis itu. Meskipun sekarang dipecat, dikeluarkan dari perusahaan itu karena selingkuh. Selingkuh bukan ke MLM lain, karena dia mendirikan perusahaan. Sehingga dipecat lah. Saya ya gumun loh. Kamu kok ya ikut MLM itu? Wong kamu itu bisnis di luar MLM, tidak ada hubungannya. Kok dipecat? Ya itu mas lah. Aku ramanut aku melu NASA nggak kayak gitu saya. Ya, itu bonus sudah 100 juta per bulan. Saya nggak akan sebut nama dan perusahaannya, tapi yang pasti produk yang luar biasa dahsyat itu di tempat kita ada. Yang namanya Viban D2. Itu manfaatnya sama. Untuk pencernaan, ya, susu kedelai ada di situ. Kita juga punya Skal susu kedelai, betul enggak? Nah, kenapa kita tidak branding pada produk-produk yang tidak pernah di branding? Padahal itu produk luar biasa. Dulu ada produk, saya tidak akan sebut mereknya, wah, tapi omsetnya miliaran dari kulit manggis. Ya toh? Dari mengkudu, dari apa namanya, daun sirsat dan seterusnya. Ya, kulit manggis itu sampai miliaran dan dulu saya konsumsi itu berbotol-botol karena punya tensi. Bagus untuk tensi. Miom bisa mengecil. Kita punya yang namanya Vitanostin, betul enggak? Kenapa produk ini tidak Anda branding? Padahal bukti di lapangan sudah banyak. Rasanya enak. Nah, saya kemana-mana bawa. Nah ini produknya. Ini enak ini. Ya. Ada agarik. Itu juga minuman segar, sehat. Ya, Vitanostin. Itu juga. Ya. Kalau usia sudah 50 tahun lebih, bau mulut nggak enak. Betul enggak? Saya sering beli di luaran untuk Modbos. Ternyata ada di NASA. Modbos untuk propolis spray itu. Saya beli, enggak saya bawa ini kebetulan. Ya. Dan masih banyak produk-produk yang luar biasa. Di dunia pertanian kita punya metilat, betul. Ya, metilat enggak pernah di branding. Aero, pernah dengar Aero? Aero itu perekat, ya. Apapun pupuknya, apapun pestisidanya, perekatnya Aero 810, punya NASA. Itu potensinya luar biasa, Mas. Karena dengan Aero itu menghemat semuanya. Pestisida sangat hemat. Yang namanya, contoh ya, daun pepaya, itu diambil, masukkan ke air, angkat, goyang, kering, Mas. Karena ada lapisan lilinnya. Tapi kalau kita nyemprot pestisida, atau apa POC atau apa dicampuri dengan aero, dikopiok dulu, masukkan ke tangki, kita semprotkan itu bisa basah kuyup, goyang-goyang tetap basah. Artinya penggunaan pestisida menjadi efektif dan efisien. Anda branding itu jadi duit itu. Produk-produk rumah tangga, ya toh? Kelas minggu kemarin saya kan sudah bicara bedah starter kit, ya kan? Lihat dalam daftar harga itu apa kebutuhanmu, catat. Kalau sudah, beli ke stokis. Saya yang sudah kawaan di NASA saja, kemarin karena saking banyaknya produk, saya kadang nggak ngikuti produk NASA apa wae, ya no, siapa aja. Saya coba pinjem starter kit di stokis di bawah itu, saya buka daftar harganya,
Loh. Ternyata komplit ada pencuci piring, untuk lantai, ada spray, mouthwash, macam-macam. Ya toh? Akhirnya apa yang terjadi? Dengan membaca daftar harga itu, saya pun belanja. Akhirnya, saya terus bayangkan ya, coba bayangkan ya. Sering kali kita yang bapak-bapak ngajak istri, yuk mah ke mall, yuk. Cuman beli, enggak beli lo ya, jalan-jalan doang lo ya. Iya. Begitu sampai mall, ada diskonan, barangnya macam-macam. Yakin nggak belanja? Yakin? Sepatunya bagus loh Pak. Sepatuku sudah agak kekecilan nih. Celananya bagus. Apapun Pak, kosmetiknya menarik. Kulkasnya lebih modern Pak. Ini lebih gede. Kalau butuh es tinggal pencet, keluar langsung. Jadi nggak usah sibuk-sibuk ngisi sendiri. Wah, yang kulkas yang tercanggih kan gitu. Saya punya itu. Ngisi air gitu sudah terisi terus tuh es itu. Kalau butuh perongkolannya apa itu es batunya itu udah pecah-pecah, tinggal pencet keluar gerak sudah. Kalau kulkas dulu kan diambil, diisi, sampai tumpah, masukin pelan-pelan biar nggak tumpah, ya. Nanti kalau mau ngambil, wow, lutak-lutak sampai kemana-mana. Ya. Begitu melihat ini kulkas paling modern, wah beli Pak, nah tenan toh. Awalnya mau jalan-jalan, akhirnya belanja macam-macam nih. ATM habis, kantong habis. Karena melihat produk. Sama. Bedah starter kit itu fungsinya sama. Lihat daftar harga, lihat katalog produknya, itu akan muncul. Oh ini saya butuh ini. Loh, NASA itu ternyata ada pupuk toh. Oh ternyata NASA itu ada lipstick toh. Oh ternyata NASA itu ada parfum toh. Oh ternyata itu NASA ada susu kedelai toh. Oh ternyata NASA ada pasta gigi toh. Oh NASA itu ternyata ada pencuci piring. Untuk lantai, untuk piring ada toh. Loh NASA itu ada penghemat bahan bakar toh. Terkaget-kaget dia. Wah ini saya butuh, ini saya butuh, ini saya butuh. Gara-gara bedah starter ke dia belanja ke stokis habis 1 juta. Nah tutup poin 100, nah yuk kecil itu. Betul apa? Betul. Kita sering melakukan kesalahan, merekrut, salam sukses ya, terus tinggal. Nah, kapan payune produknya Bu? Kapan lakunya? Tidak dikenalkan produknya apa saja, harganya apa saja, tidak pernah. Cuman dibekali selamat, sukses ya. Plan model apa kayak gitu nih? Bedah starter kit. Yang pertama dilakukan. Supaya apa? Supaya dia tahu kebutuhannya apa. Karena kitohnya bisnis MLM itu adalah jaringan pelanggan. Saya sendiri pelanggan. Saya ngajak orang biar jadi pelanggan. Ibarat saya punya minimarket, saya belanja di minimarketku, jaringan saya belanja di minimarketku, dan dia juga punya minimarketnya masing-masing. Meskipun keuntungannya saya kecil, tapi rumus kaya itu kan kecil, kalikan sering, kalikan volumenya, omsetnya besar, kalikan cash, tidak diutang. Baru kaya. Daripada untung besar, tapi nggak pernah order, diutang lagi, selesai ada. Betul apa? Betul? Ya, itu yang terjadi. Bedah starter kit, materi minggu yang lalu. Lakukan Bapak Ibu. Jangan hanya jadi teori, lakukan. Bahkan mereka teman-teman yang sudah lama bergabung, bedah starter kit Anda. Kalau sudah tidak out of date, kurang update, ke stokis, pinjem starter kit yang baru. Daftar harganya. Kalau perlu cari di online atau di website replika, ada. Anda bisa mengakses di situ. Daftar harga terbaru. Bahkan katalog produk di Play Store juga ada. Betul apa? Betul? Katalog produk NASA di Play Store ada. Nah, tidak percaya sini tak golek ke, kau tak download ke. Kan gitu. Tapi ketika kita tahu daftar harganya, kita tahu nanti akan muncul keinginan untuk belanja kayak kita ngajak istri ke mall tadi loh. Sampai terkuras dompet kita itu. Sama nanti di sini. Tapi kitohnya MLM kan jaringan pelanggan. Betul lah, betul.
Saya yang sudah kawan gitu buka daftar harga belanja lagi kok. Ternyata ana bos barang tuh. Wah, order saya belanja dan lebih dari 1 juta saya belanjanya. Kalau saya cash bill lah ya di atas 100 poin itu bisa 200, 300 dan seterusnya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya atau memenuhi kebutuhan yang memang saya butuh. Kan begitu. Yang penting belanja, meskipun belanjanya cuma pasta gigi 1 pun, kalau jaringan Anda ada 10.000, 10.000 pasta gigi terjual di situ. Betul lah, betul. Minimal 1 pasta gigi saja sudah 10.000 poin omset Anda naik bulan ini. Kan gitu. Nah kalau dia satu keluarga beli 5, 50.000 poin. Kalau itu tersebar di 10 kaki, jutaan bonus Anda sudah. Hanya masalah pasta gigi loh ini. Betul lah, betul. Coba. Mindset kita ini harus dirubah. Kitohnya apa? Jaringan pelanggan. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, primer, sekunder, maupun tersier. Penuhi dengan produk nasabah. Caranya apa? Lihat daftar harga, bedah starter kit-nya. Barangnya apa saja. Dari situ Anda akan melihat kebutuhan Anda. Donen-donen Anda juga akan melihat kebutuhan Anda. Calon konsumen Anda akan melihat kebutuhannya dan akan belanja. Dan ingat, di atas 100 poin rata-rata. Kalau semua melakukan hal yang sama seperti ini, bisnis ini menjadi ringan. Kenapa? Karena tutup poin kan otomatis toh. Hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah otomatis tutup poin. Betul enggak? Nah kalau Anda punya jaringan 10.000, tutup poin dengan cara yang membahagiakan seperti ini. 10.000 kalikan 100 berapa? 1 juta poin, Pak. 1 juta poin kalau terbagi di 10 kaki, saya jamin penghasilan Anda antara 50 sampai 150 juta. Antara, kenapa? Karena tergantung berapa kaki Anda, berapa kedalamannya, berapa ke sampingnya. Kalau 10 kaki kurang lebih segitu. Antara 50 sampai 150 juta. Ya. Tapi kalau 50 jelas di atasnya itu. Nah, kalau nggak sampai, potong leher saya. Wes. Tapi 10 kaki loh ya, 1 juta poin loh ya. Dan peringat Anda Crown Diamond. Pasti di atas 50. Cari penghasilan di mana dengan passive income yang sustainable karena orang kan tidak merasa dikejar-kejar, harus pinter jualan, kan enggak? Ya, nah dia cukup gabung, lihat daftar harga, belanja, selesai, ngajak orang lain, ikuti cara saya, bedah starter kit, produkmu apa yang dibutuhkan, belanja ke stokis. Itu terus diviralkan. Tutup poin pasti itu, yakin saya. Cuman selama ini tidak pernah dilakukan seperti itu. Daftar selesai, selamat sukses ya. Nggak akan sukses kalau hanya dikasih bekal salaman kayak gitu tuh. Ya, nah itu mindset yang berbeda tadi bisa menimbulkan konflik. Ya kan? Leader besar kita mengatakan yang penting jualan. Leader besar kita yang satunya yang penting sistem, biar fundamennya kuat. Semuanya baik, semuanya benar, kita sinergikan. Kan gitu. Ya, boleh jualan ketika Anda masa kritis. Ya, sampai bahkan kalau Anda baru gabung tapi nggak ada punya masalah finansial, ya tidak harus jualan kok, langsung bangun jaringan boleh kok. Tapi bagi Anda yang punya problem, memang saya sarankan untuk jualan. Supaya Anda tidak muntaber. Nah kalau bonus baru 20.000, tapi keuntungan langsungnya 2 juta, tetap bertahan dia. Betul enggak? Bonusnya naik 50.000, ini 2,5 juta, tetap bertahan enggak? Bertahan. Karena bisa jualan, tidak ada masalah keuangan. Betul. Ketika dia naik bonusnya 200.000, dia penjualannya 4 juta misalnya. Dia tetap bertahan. Coba kalau ini enggak ada, 20.000. Pak beli susu, mati. Ngedol apa sih ya? Naik 100.000 anaknya Pak SPP, ya pusing Pak. Muntaber ini, yakin saya. Tapi kalau sambil jualan ini bertumbuh. Tumbuh. Ya, tumbuh. Ketika dia mungkin sudah capek jualan, penghasilannya sudah 10 juta, aman sudah. Jangankan 10 juta, 2 juta itu sudah aman. Sudah di atas UMR itu sudah aman lah. Kan gitu. Mulai fokus ke pembangunan jaringan. Bedah starter kit.
menjadi pemakai, ya, menjadi pemakai. Jadi kita itu biar loyal harus bangga dengan produk sendiri, bangga dengan kualitas produk sendiri, dan bangga untuk memakainya. Dan ketika kita memakainya, itu secara alami orang akan melihat, apapun orang lain akan lihat hasilnya, dia akan tertarik dengan produk Anda. Oh, Mas, kok ketok luwih enom ya? Padahal usianya lebih tua dari aku, kok aku saiki ketok luwih tua ya mangane kamu ya? Apa? Oh, saya makan Royal Jelly, minum Amoti, saya minum V1, saya pakai Morskin, atau makanan saya organik karena pupuknya organik. Nom saya. Mana tertarik? Kok bisa? Produk apa? NASA. Apa itu NASA? Selesai. Udah kalau bicara itu. Benar apa benar? Karena memakai. Ya. Penampilan Anda pun menjual itu. Gitu loh. Kalau Anda nggak memakai produk, Anda tidak bisa bicara. Tapi kalau Anda memakai, Anda membuktikan Anda adalah product of the product. Anda adalah testimoni produk itu sendiri. Yang berjalan kemana-mana. Kan gitu. Perasaan rambutmu tambah hitam ya? Wow, ada hair tonic di NASA itu. Nah, sampo-nya juga dasar, anti rontok. Nah, gitu kan. Perasaan dulu kamu sering cekcok sama istrimu. Iya, dulu kan aku loyo. Tapi gara-gara makan Royal Jelly, terus makan Herbastamin, istriku kayak perangko sekarang. Terus nggak pernah cekcok lagi. Ya. Itu kan testimoni. Mas, kok benmu kok apa lebat pelemu apa kabeh metu wae. Kasih apa ini? Karena Anda pakai NASA pupuknya. Ini kan penjualan alami, natural, ya, selling. Ya, penjualan alami karena Anda menjadi testimoni yang berjalan kemana-mana tadi yang hidup. Orang akan tertarik dengan seperti itu nyawanya Bapak Ibu, kitohnya di situ. Ketika jaringan Anda itu banyak pelanggan-pelanggan yang fanatik, bahkan dia tidak mikir jualan, tapi terjual, nah, beda loh ya. Mereka tidak jualan, tapi terjual. Kenapa? Karena jadi saksi, jadi testimoni. Benar nggak? Tadi tetangganya lihat buahnya lebat, tertarik, tanya, akhirnya, oh pakai NASA, aku tak beli. Anda kan tidak jualan toh, tapi produk Anda terjual. Betul? Orang melihat wajah Anda segar, dia tanya, loh, sudah dinom banget ya apa? Apa yang menyebabkan? Anda nggak menjual, tapi ketika Anda cerita, saya pakai Morskin, saya pakai La Coco, saya pakai Amoti, saya pakai apapun, oh itu toh. Karena terbukti. Betul ya? Penjualan akan terjadi secara alami natural. Kalau penjualan yang tidak natural boleh untuk yang tadi, masa kritis tadi ya. Tapi sesungguhnya kitohnya bisnis MLM itu seperti ini. Jaringan pelanggan dan produk terjual secara alami karena kesaksian produk Anda. Nyawanya di situ Bapak Ibu. Kalau semua jaringan Anda sesuai kitohnya ini, ya, karena memakai dan terjual secara alami, kira-kira kalau ada harga hancur, pusing enggak? Tidak, enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Kenapa? Karena dia sesuai kitohnya. Bedah starter kit, periksa kebutuhan Anda, daftar harga, belanjakan, viralkan. Setelah belanja, dipakai, terbukti, orang lain tertarik, terjadi penjualan alami. Kalau penjualan alami, nah gampang, kamu kalau mau murah ya jadi member, daftar aja. Terus itu bedah starter kit-nya apa yang kamu butuhkan, belanja, selesai. Ya kan? Kristalik yang 210 dihancurkan harganya menjadi 110.000 pun nggak ngaruh. Betul? Produk bestseller apapun turun harga dihancurkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab pun tidak masalah. Harga hancur itu berpengaruh pada orang yang hanya fokus jualan, titik. Tapi yang membangun jaringan sesuai kitohnya tidak akan pernah terganggu dengan yang namanya daftar harga. Setuju? Oke. Gimana pemirsa? Setuju semua? Halo teman-teman yang nonton bareng?
Jadi soal mindset yang berbeda itu bisa menimbulkan konflik. Tapi yang bisa menyatukan adalah data. Bahwa perusahaan datanya bicara apa. Oh ternyata jualan itu penting bagi orang yang awal dan masa kritis. Tetapi yang benar adalah mereka yang membangun sistem dengan sistem yang benar sesuai kitohnya. Pelanggan, jaringan pelanggan yang memakai produknya, penjualan terjadi secara alami, itu kitohnya bisnis MLM. By data, ya, by data oleh perusahaan. Ini loh, kalau ini semua dilakukan, luar biasa hasilnya. Oke, kita lanjut. Stokis yang tidak amanah. Ini juga sering menjadi sumber konflik. Lapor. Kenapa? Saya belanja di stokis, itu poinnya nggak ada semua. Perasaan aku sudah belanja 500 poin. Kok tak cek bonusku nggak keluar? Nah, ini stokis yang tidak amanah. Ada enggak? Ada, seperti itu. Ada stokis yang menunda laporan. Ada? Simpen dulu bos, Pak Plan. Kalau sudah 10.000 poin tak cash bill. Ini poinmu dewe enggak apa-apa, tapi poin jaringan. Betul lah, betul. Ada lagi stokis gini. Didatangi oleh distributor. Pak stokis, ada natural royal jelly enggak? Kamu jaringan dari mana ya? Oh, dari Jakarta. Jalurnya siapa? Aplikasinya siapa? Wah, Crossland ini. Natural royal jadinya kosong. Padahal aja. Ngomongnya kosong. Kok kosong? Duduk downline. Ya kosong lah. Ada yang seperti itu? Ada. Ayo ngaku. Ya, yang jadi stokis. Pemirsa, kalau Anda jadi pelaku, nggak amanah itu. Ya. Ada stokis yang bonusnya distributor tidak dikasihkan. Ada. Poin aneh-aneh stokis itu. Betul apa enggak? Ini stokis yang tidak amanah. Ini yang menimbulkan sumber konflik. Kalau Anda tidak melaporkan poinnya orang diambil dan sebagainya, itu pasti akan terjadi konflik. Dan resikonya Anda diputus hubungan, dipecat jadi stokis. Kalau itu terjadi, kalau tidak berubah, tidak mempertanggungjawabkan, peringatan sampai 3 kali ya wassalam. Itu. Kalau ini tidak segera diselesaikan, berbahaya Pak. Karena tidak akan terjadi sinergi, betul enggak? Kita punya downline di Jogja ya, punya downline di Jakarta. Mau mereferensikan stokis itu mangu-mangu gitu. Wah, jujur enggak ya stokis Jakarta? Jujur enggak ya? Bener enggak? Nanti yang Jakarta mau mereferensi ke stokis Jogja jujur enggak ya? Was-was gitu loh. Betul enggak? Nah, itu yang menyebabkan konflik, itu yang menyebabkan tidak sinergi, saling menyulitkan. Coba kalau stokis yang amanah. Ada natural royal jelly, ada butuh berapa? Ya, cuman butuh 2, oke 2, apalagi? Pelayanannya bagus, ya toh? Dari mana? Jakarta. Wah jauh ya perjalanannya. Ini minum, Aqua 1 gelas berapa sih? Tapi ini sebuah pelayanan yang luar biasa, betul? Tak, ini produknya, ini cash bill-nya, bukti. Top itu. Ya. Dan itu nama baik, reputasi. Besok kalau belanja ke AB berapa, kalau ke Jakarta ke B berapa. Orang mempercayakan downline-downline-nya untuk belanja di stokis Anda. Dan itu sebuah penghasilan tersendiri, betul enggak? Stokis kan dapat fee 12%. Betul enggak? Bahkan Anda juga dapat sponsorisasi 2 level, 3 dan 2%. Betul? Ya, jadi meskipun bangkotan gini masih ingat saya. Masih ingat ya. Jadi, jadilah stokis yang amanah. Kalau tidak amanah akan menimbulkan sumber konflik. Kalau semua stokis amanah, nyaman kita ini. Mau mereferensikan di mana-mana kita merasa tenang, tentram, dan itu akan berkembang bersama-sama. Sukses berjamaah itu maksudnya di situ. Jangan sukses sendirian menginjak yang lain.
Jangan. Betul? Ya. Termasuk membranding produk. Itu kalau bisa semua produk, ya, terutama produk-produk yang memang berkualitas. Ya. Kita ini kan keluarga besar. Betul ya? Keluarga besar untuk wajib menjaga bagaimana bisnis NASA kita semua itu berkembang. Dan bisnis itu akan langgeng, ya, ingat teman-teman ya, bisnis itu akan langgeng kalau simbiosis mutualisme itu dipenuhi. Semua elemen diuntungkan. Tidak ada satu elemen pun yang dirugikan. Nah, elemen di NASA itu apa? Siapa? Oh, banyak. Para ilmuwan, periset di belakang NASA, pabrikan, para supplier, benar? Manajemen, stokis, stock center, kantor perwakilan, distributor, para leader. Itu semua elemen NASA jangan sampai rugi. Gitu loh. Kalau stokis ordernya macam-macam, Anda hanya beli 1-2 produk saja, yang lain expired, siapa yang rugi? Stokis. Kalau itu stokis Anda, atau stokis downline Anda, dia akan trouble keuangannya. Siapa yang rugi? Anda juga. Coba pikirkan. Kalau Anda hanya membranding 1-2 produk saja, ada supplier tidak laku, barangnya expired, pikirkan. Pabrikan itu punya karyawan yang harus menghidupi keluarganya. Benar nggak? Kalau sampai bangkrut, korbannya banyak. Seorang leader yang hebat itu wawasannya harus global, luas, memikirkan banyak pihak. Ya. Untung Pak Hana, Pak Gun tuh mikirnya sampai ke situ. Semua elemen dipikirkan. Kita punya pilot dan co-pilot yang luar biasa ya, Pak Dirut sama Pak Dirop, direktur utama dan direktur operasional ya. Pak Hana, Pak Gun dan timnya itu betul-betul memikirkan itu. Kalau kita hanya membranding 1-2 produk, terus yang lain nggak laku semua, Anda kaya sendirian. Tapi stokis mampu semua itu lama-lama. Ya, supplier banyak yang game itu nanti. Kita harus mikir sampai seperti itu. Ya, kenapa? Produk yang banyak itu untuk memudahkan kita, biar apapun yang diinginkan oleh konsumen ada di NASA. Betul enggak? Tapi kalau Anda begitu produknya macam-macam, Anda hanya membranding 1-2 produk, saya pikir itu tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Ya. Nah, maka kita harus branding. Semua produk-produk yang berkualitas dan setiap produk saya yakin pasti punya segmen pasarnya. Setiap produk pasti punya strategi cara menjualnya. Pasti ada. Setiap produk pasti ada cara menjualnya. Mungkin juga setiap produk ada punya cara demonya. Nah, kan gitu. Demonya pasti ada. Kita pelajari itu semua. Terutama yang punya official itu pasti digital asetnya lengkap. Ya. Siap Bapak Ibu? Oke, tepuk tangan buat Anda. Nanti kita lanjutkan ya. Nah, halal haram. Ada loh gara-gara wah malam tuh haram. Wah yang tadinya fosfat. Wah, ada enggak? Ternyata yang bikin haram main game. Tapi langsung ada viral di sosial media. Kamu jangan bisnis MLM. MLM itu haram. Wah, mereka yang sudah begitu dalam agamanya kuat, dengar itu pergi langsung tanpa pikir panjang ya. Meskipun sudah diamond penghasilan 20 juta, taruh itu haram. Padahal siapa yang haram? MUI itu punya 12 kriteria dinyatakan MLM itu haram atau halal itu ada 12 kriterianya. Ya, silakan nanti Anda googling. Dan NASA itu hampir semuanya terpenuhi kecuali satu, masalah produk. Karena tidak semua produk NASA ada sertifikat halalnya, tapi ini on process. Karena dulu belum ada, ya harus halal itu belum ada. Nah, masa mau kita cut yang belum masih proses, ini sertifikat halalnya belum ada, tidak boleh pasaran NASA dulu, padahal omsetnya bagus. Nah, ini kalau di-cut, karyawan pada kaliran semua itu, nggak makan semua itu. Korbannya banyak, apakah seperti itu? Yang penting 11 poin kita sudah terpenuhi,
Yang 1 poin on proses. Ya, kalau Anda pengen halal, ya silahkan Anda belanja yang halal-halal saja. Sah. Tapi kan tidak semua orang memikirkan halal dan haram. Bagi yang non-muslim kan tidak masalah. Nah, jadi silakan, itu kebebasan ya. Tapi yang penting 11 poin oke, tinggal 1 poin masalah produk. Dan ini on proses semua proses ke sertifikat halal. Ya, sertifikat halal kan sekarang bukan dari MUI, tapi dari Departemen Agama, khusus lembaga penyelenggara halal. Nah, itu ya. Ini bisa jadi konflik ini. Aku nggak mau melanjutkan NASA MLM haram. Siapa bilang halal, haram, halal, buktinya ini, ini buktinya, konflik sudah. Sudah, wes MUI ini loh, MLM dikatakan halal 12 ini. NASA 11 lolos, yang 1 on proses. Karena ketentuan ini kan belum lama, NASA kan sudah 20 tahun. Masa mau kita cut semua yang belum halal, kan kasihan. Kamu aja yang harus milih mana yang halal produknya. Kan gitu. Nah, kan masa produk yang halal kan banyak juga. Kan gitu loh. Betul apa betul? Itu sumber konflik. Maka harus cari penyelesaiannya. NASA itu adalah people business. Nah, people business. Maka pertama-tama Anda harus mendidik secara pola pikir. Kemudian mentalnya, sikapnya, kemudian attitude dan karakter. Nah, kalau 4 hal ini oke, Anda menjadi leader yang hebat. Ya. Nah, pendidikan people business untuk pola pikir, mental, sikap, attitude, karakter ini ada di seminar menembus batas. Di seminar menembus batas itu pembangunan karakter, sikap, mental di situ, dan itu penting. Karena ketika Anda hebat tapi tidak punya karakter dan tidak punya attitude yang baik, Anda tidak akan amanah. Nanti akan banyak merugikan orang lain. Oh, itu sumber konflik. Jadi sumber konflik itu jangan salah, seringkali banyak karena ini, people business ini, ya. Nah, pola pikir, sikap, mental, attitude dan karakter. Ini yang seringkali menimbulkan masalah. Ya. Misalnya pola pikir, ya. Mindset. Nah, kalau mindset kita keliru tadi, aku ini sebagai downline, nah hancur itu. Itu kan masalah pola pikir. Oh, bisnis MLM itu kitohnya jaringan pelanggan, penjualan alami, dan itu berkembang, duplikasi. Itu kitohnya. Itu kan mindset, itu kan pola pikir. Ya toh? Kita cara berpikirnya jangan standar, harus menembus batas. Ini pola pikir. Nah, kalau pola pikir mana tadi? Nah, kalau pola pikir kita salah, bisa menimbulkan konflik. Maka pola pikir ini harus dikelola. Sikap. Ya, kalau sikap Anda tidak take action, itu sikap. Ilmunya tahu tapi tidak segera bersikap, ya hancur. Kan gitu. Mental. Mental ini keteguhan, kegigihan, konsistensi. Itu mental. Keberanian, tidak takut, gitu. Lepas dari belenggu atau mental block, itu mental. Itu harus dilatih, harus dikeluarkan mental block itu. Ya. Attitude atau karakter, sikap, etika, sopan santun, masuknya di sini. Maka people business itu memerlukan pendidikan ini. Dan ini hanya Anda dapatkan di NASA itu di seminar menembus batas. Tahun depan sekitar bulan, saya tidak tahu ya, kemungkinan bulan Februari sudah mulai. Ya, persiapkan pasukan Anda untuk ikut seminar menembus batas. Karena people business memerlukan ini. Ya, memang biayanya mahal, tapi kan kalau yang tidak masalah keuangan langsung ikut. Yang punya masalah keuangan jualan, tidak dilarang Anda jualan.
Karena jualan itu untuk memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari, termasuk investasi pendidikan Anda. Itu pentingnya jualan. Ya, itu boleh dilakukan, tapi jangan sampai Anda sudah crown diamond, penghasilan sudah 100 juta, masih ngalor ngidul nawani kopi atau apa. Ini wes parah kalau gitu, ya. Ya, oke. Ini karena people business MLM itu ini perlu diajarkan dan dilatih. Ada di seminar menembus batas. Kalau Anda rajin membaca buku, banyak sumber-sumber yang membangun ini. Silakan Anda cek ya. Oh, kok sudah selesai? Karena materinya tadi itu hilang, saya hanya 10 menit bikin ini hanya untuk mengingat, memancing daya ingat saya. Ya, ternyata lumayan ya. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Ini kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham apa yang saya sampaikan. Jelas apa belas? Jelas apa belas? Nah, kalau belas berarti ramudeng, kalau jelas berarti paham ya. Ya, masih apalagi ya? Karena materi saya hilang ini materi spontanitas nih 10 menit ya. Oke? Ada pertanyaan? Atau sementara cukup, besok suatu saat kita ulang ya materi ini ya. Saya susun lagi nih materinya. 3 hari 3 malam nggak tidur bikin materi hilang begitu saja ini. Saya udah siapin materi yang kedua, 2 minggu kedua lagi. Jadi 3 materi udah saya siapkan hilang semua. Ya. Materi yang minggu depan itu, ini kan manajemen konflik. Minggu depan tuh materinya strategi memenangkan persaingan di bisnis NASA. Nah, ini kan menarik. Jangan dikira kalau di NASA tidak ada persaingan. Ada, tapi bagaimana memenangkannya dengan cara yang baik, cara yang benar. Betul? Nah, itu. Materi berikutnya udah saya susun sebenarnya, 3 materi. Sinergitas materinya. Bagaimana kita simbiosis mutualisme. Semua elemen NASA diuntungkan, sehingga bisnis NASA ini jangka panjangnya luar biasa. Itu materi berikutnya. Hilang semua, Bapak Ibu. Yes, ya, tidak apa-apa. Minimal file yang diberikan Tuhan di kepala saya ini masih ada tercatat meskipun kan dibatasi daya ingat ya. Sebenarnya kalau yang saya bikin itu detail sekali, Pak. Detail sekali. Ada sekitar 50 halaman yang saya siapkan itu. Mungkin 2 jam baru selesai, tapi karena hilang ya sudah. Ya, tidak usah disesali, yang penting materi hari ini tetap saya optimalkan apa yang saya ingat dan semoga materi saya ini tetap bermanfaat untuk teman-teman semua, membuat Anda semua semangat, konsisten, loyal, dan mari kita sukses bersama di bisnis NASA. Demikian materi saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Semangat pagi! Semangat pagi! NASA! Kita semua! Saya kembalikan kepada Mas Bagus. Ya. Ya. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya, acara malam ini tadi. Bagaimana ilmunya? Bagaimana ilmunya tadi Bapak Ibu semuanya? Ya. Semangat pagi. Materi-materi luar biasa Bapak Ibu semuanya. Bahkan ya, ada satu pepatah yang gonta ganti Anda hanya akan menua tanpa hasil. Sepakat? Ya. Sama. Kuliner. Bulan kedua, jualan daster. Anda hanya akan menua tanpa hasil. Dan pasti dan bagi para mitra-mitra NASA di mana Anda berada, yang ingin menjadi seorang leader, jangan kemauan belajar Anda kayak apa? Mitra-mitra Anda tidak lari,
mitra Anda menemukan solusi. Siap? Dari saya itu saja teman-teman semuanya. Sampai jumpa di depan. Ya. Oke, kosong. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Yang penting tetap semangat. Tidak ada yang gagal dalam bisnis kita, tapi mereka hanya konsisten dan konsisten. Siap? Semangat pagi! Semangat pagi! Sah! Anda semuanya! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.